Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 dengan materi teladan dakwah Rasulullah SAW akan sedikit menceritakan tentang hadis teladan dakwah yang kedua. Tapi sebelum itu kita akan memperkenalkan teman-teman saya. Yang pertama, yang paling ganteng sendiri itu ada. Ya, perkenalkan, nama saya Ahmad Rifki Fadli, NIM 35211092. Lalu ada yang sebelah kiri saya. Perkenalkan, nama saya Radeva Nadira, NIM 3521075. Dan yang terakhir, perkenalkan, nama saya Iva Askiana Al-Mahida, NIM 3521073. Dan saya sendiri, Mariatul Giptia, NIM 3521074. Jadi di sini kami akan sedikit menceritakan tentang teladan dakwah yang kedua. Sebelumnya kita harus tahu hadis dakwah, hadisnya dulu, yang berbunyi An Muawiyah bin Hakami Sulaimi qala baina ana usolli ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam idza atasa rajulun minal qaumi kufurtu yarhakamullah farimani qaumu bi absarihim faqultu wa astaqulla ummi masyarakum tanzuruna ila fajalu yadribuna bi aydihim ala afkhadihim falamma ra'aituhum yusallimu nadi lakini sakantu falamma sallallahu alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa bi ayyi wa ummi ma ra'aitu mu'alliman qablahu wala ba'dahu ahsana ta'liman minhu fawallahi ma kahani wala darabani wala syatamani qala inna hadhihi sholata la yasluhu fiha yashku min qalami nasi innama huwa tamsiku wa takbiru wa qiraatul qur'ani au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qultu ya Rasulullah inni haditsu ahdi bi jahilati wa qad ja'a Allahu bi. Oke, di situ menjelaskan tentang siapa sih, mungkin dari kalian bertiga ada yang tahu tentang siapa sih yang diceritakan dalam hadis itu? Yang diceritakan dalam hadis ini adalah Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami. Itu ya. Muawiyah. Muawiyah itu siapanya Rasulullah? Muawiyah itu berarti sahabat dari Rasulullah, karena kan beliau hidup semasa dengan Rasulullah, kemudian juga bertemu secara langsung dengan Rasulullah, maka bisa dikatakan sebagai sahabat. Oke, dalam hadis itu kenapa sih Muawiyah itu kok bisa diceritakan dalam hadis itu? Karena hadis ini tuh sangat menarik ya, karena kan saat Muawiyah melakukan kesalahan, ternyata sikap Rasulullah itu bukan memarahinya gitu, tapi dengan cara menasihatinya dengan lemah lembut. Mungkin langsung saja arti dari hadis tersebut. Artinya, dari Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami, ia berkata, ketika aku melaksanakan sholat bersama Rasulullah SAW, ada salah seorang jemaah yang bersin. Maka aku pun mengatakan kepadanya, ya rahmukallah. Tiba-tiba sekelompok orang yang tengah ikut sholat berjamaah memandangiku dengan sorot pandangan mata mereka yang tajam. Maka aku pun berkata, semoga kalian kehilangan anak-anak kalian. Mengapa kalian memandangiku seperti itu? Kemudian Muawiyah berkata, lalu mereka memukulkan tangan mereka ke paha-paha mereka. Lalu ketika aku melihat mereka berusaha mendiamkan diriku, aku diam saja, tidak memberikan komentar apapun. Lalu selesai sholat, Rasulullah SAW memanggilku. Maka demi Allah dan ibuku, aku belum pernah melihat seorang pendidik pun sebelum beliau, tidak pula setelah beliau, yang paling bagus pengajarannya daripada beliau. Demi Allah, beliau tidak memukulku, tidak pula menghardiku, tidak pula mencaci maki diriku. Beliau hanya mengatakan kepadaku, sesungguhnya sholat yang kita lakukan tadi tidak layak terdapat di dalamnya suatu dari perkataan manusia.
Namun sholat itu berisi takbir atau pengagungan kepada Allah, kemudian tasbih, memahasucikan Allah, dan bacaan Al-Quran. Hadis riwayat Ibnu Huzaimah, diriwayatkan pula oleh Muslim, hadis nomor 1199. Itu artinya. Jadi kok bisa sih Muawiyah, kan itu lagi sholat, Iya. padahal Muawiyah Islam, kok bisa berbicara? Apakah Muawiyah itu tidak tahu atau gimana? Jadi Muawiyah itu tidak tahu karena kan beliau baru masuk Islam, jadi baru menjadi mualaf. Maka dari itu ya saat ada orang yang bersin, beliau refleks mengucapkan yarhamukallah karena ketidaktahuan tersebut. Berarti Muawiyah gimana ya perasaannya Muawiyah setelah gitu loh? Kacau. Kalau kalian yang merasakan itu bagaimana? Gimana? Dari kalian, kalau kalian yang di posisinya Muawiyah, kalau saya sendiri merasakan akan takut gitu, terus kayak apakah saya akan dipukul atau dihadit gitu sama Rasulullah. Tapi ternyata Rasulullah tidak menghadit, tidak memukul beliau. Jadi beliau merasa kayak Rasulullah itu berarti beliau itu baik kepada umatnya. oke, berarti menurut Mbak Nadia sendiri, Mbak Nadia akan merasa takut karena itu pasti bagi kita kesalahan besar kan ya. Terus bagaimana menurut kalian dari cerita tersebut, bagaimana tanggapan Rasulullah terhadap Muawiyah? Menurut saya kalau Rasulullah melihat Muawiyah seperti itu, Rasulullah tidak menghardik dan tidak memukul karena dia itu baru masuk Islam dan belum tahu hukum sholatnya. Iya, berbicara di sholat ini nggak boleh. Hukum sholat. Berarti Rasulullah itu sebenarnya baik ya, karena beliau itu ketika ada orang yang salah itu nggak malah memarahi, nggak seperti orang yang berjamaah di sebelahnya. Tadi kata Mas Rifki, orang yang di sebelahnya itu malah melototin, terus kan kayak ada rasa berisik ini orang, tapi Rasulullah malah enggak, Rasulullah malah menasehati gitu ya Mbak. Terus apa sih hikmah yang bisa kita ambil dari cerita Muawiyah? Ya, kalau hikmahnya dari hadis tadi dapat disimpulkan, Rasulullah itu begitu mulia sekali akhlaknya ya, begitu luar biasa apa yang beliau tunjukkan kepada kita yang bisa menjadi pelajaran, yaitu bagaimana cara kita menasihati seseorang yang awam ya, yang tidak begitu paham atau belum terlalu mendalam dalam pemahaman agama, supaya kita itu menasihati orang tersebut dengan kasih sayang, kemudian lemah lembut, sehingga orang tersebut tidak merasa tersakiti hatinya dan malah merasa terkagum-kagum dengan sifat Rasulullah. Itu dari saya. Dari yang lain ingin ada lagi? Gimana tanggapan dari Mbak Nadia sendiri mengetahui tentang cerita Muawiyah? Karena kan si Muawiyah kan tidak tahu bagaimana tata cara sholat. Secara tidak langsung kan Muawiyah baru jadi mu'alaf. Nah, oleh karena itu beliau belum tahu tata cara sholat, makanya Rasulullah menasihati beliau, terus mendidik beliau untuk bagaimana beliau itu bisa melakukan maksudnya tata cara sholat itu gimana ya. Berarti hikmah yang bisa kita ambil itu Rasulullah itu sebenarnya baik. Iya. Jadi Rasulullah itu enggak menuduh, ya enggak, jadi langsung tanya langsung gitu ya, enggak seperti temennya gitu. Oke, dari cerita Muawiyah sendiri, Muawiyah kan sedang sholat tuh, ya. Terus Muawiyah enggak sengaja berbicara atau menjawabi orang yang bersin. Nah, di situ sholat Muawiyah itu sah nggak sih? Kalau menurut kalian? Kalau menurut saya itu tetap sah.
Soalnya kan dia tidak sengaja mengucapkan apa itu membalas Orang yang bersin. orang yang bersin. Nah, tapi kalau secara syariat Islam itu kan tidak sah. Oke, berarti Muawiyah kan belum tahu jadinya Iya, tetap belum sah tahu, gitu iya. ya. Oke. Kalau dari prinsip building dalam dakwah sendiri, Rasulullah itu seperti gimana? Prinsip building ya, tadi kan dakwah itu Rasulullah itu mencontohkan dakwah itu dengan lemah lembut, kemudian tidak menyakiti hati seseorang. Nah, dengan prinsip building ini Rasulullah telah mencontohkan bahwasanya saat kita menasihati orang dan memberikan layanan penasihat kepada orang, jangan sampai kita menjatuhkan mentalnya, jangan sampai kita menjatuhkan semangatnya. Namun bagaimana caranya kita menegur dia, tapi justru membangun supaya dia merasa semangat lagi. Itulah tadi prinsip building yang dicontohkan oleh Rasulullah dalam berdakwah. Berarti Rasulullah itu memberi keyakinan dan kepercayaan Iya. agar tetap semangat dalam beribadah ya. Iya. Apalagi Muawiyah itu mu'alaf. Iya, betul sekali. Kalau dari prinsip education-nya sendiri itu bagaimana sih Rasulullah menanggapi cerita tersebut? Yang diajarkan oleh Rasulullah itu aspek keimanan, itu tauhid dengan bahan dan sumber ajarannya, yaitu ayat-ayat Al-Quran dan kepribadian Rasulullah. Bahan dan sumber ajarannya adalah ayat-ayat Al-Quran dan kepribadian Rasulullah. Tauhid itu adalah misi risalah terpenting yang diajarkan oleh para nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad, karena tauhid adalah mengesahkan Tuhan, juga ajaran universal yang menjadi ajaran semua agama samawi yang masih asli. Nah, masalah pendidikan tauhid atau keimanan ini telah diprioritaskan dalam pendidikan Islam untuk upaya pembentukan kepribadian muslim, sebagaimana di manusia harus memiliki jiwa tauhid serta ia menjadi manusia yang beriman dengan sebenarnya iman. Oke, jadi itu berarti Rasulullah tetap mendidik Muawiyah dengan Tauhid. Tauhid, ya. Dengan tauhid itu dasar agama ya, keesaan Allah. Dengan ayat-ayat Al-Quran. Oke, gitu. Terus ada juga tuh prinsip santun dalam berdakwah. Prinsip santun itu bagaimana sih dalam berdakwah itu? Dalam prinsip santun dalam berdakwah ini, yang pertama adalah selalu menyamakan antara perkataan dan perbuatan. Cara berdakwah seperti ini tidak semua para pendakwah zaman sekarang bisa melakukannya. Apa yang mereka ucapkan dan yang mereka perintahkan kepada jamaah terkadang tidak sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Selanjutnya, menyesuaikan materi dan metode dakwah dengan konteks. Dalam menyampaikan dakwah, sepatutnya hal yang harus diperhatikan oleh dai adalah ia tidak hanya mengerti teks, tapi juga konteks dan karakter audiensnya. Selanjutnya, menggunakan retorika dakwah yang sopan. Retorika dakwah itu seni menyampaikan dakwah melalui akhlak yang baik. Jika dianalogikan, mendakwahkan Islam ibarat menghidangkan sebuah makanan seberapapun lezatnya. Suatu makanan, jika cara menghidangkannya tidak baik, maka makanan itu enggan dimakan orang. Berbeda halnya dengan suatu makanan yang sederhana, jika ditata sedemikian baik di piring-piring kemudian dihidangkan dengan senyuman, orang akan menyantapnya dengan kebahagiaan. Selanjutnya, sabar dalam proses berdakwah. Dakwah itu untuk mengajak kebaikan terkadang harus ditempuh dengan menghadapi berbagai rintangan dan tantangan. Karena itulah maka dalam berdakwah diperlukan kesabaran, dan salah satu kunci sukses seseorang ketika berdakwah adalah sabar, ikhlas tanpa pamrih. Dan terakhir,
berdakwah tanpa menggunakan kekerasan. Dalam kehidupan Nabi Muhammad SAW mengajarkan pada kita bahwa kesuksesan Nabi dalam menyampaikan misi dakwahnya adalah sikap pribadinya yang anti kekerasan. Meskipun Nabi dan para sahabat menghadapi berbagai perlawanan dakwah dari orang kafir Quraisy, baik itu penyiksaan fisik maupun propaganda busuk untuk menyudutkan Islam dalam kaum muslimin, dengan sabar Nabi terus berdakwah menegakkan agama Islam, agama Allah Subhanahu wa taala tanpa kekerasan. Begitu. Dalam prinsip tersebut ada 5 prinsip. Yang pertama, selalu menyampaikan antara perkataan dan perbuatan, lalu menyesuaikan materi dan metode dakwah dengan konteks, terus menggunakan retorika dakwah yang sopan, sabar dalam proses dakwah, dan berdakwah tanpa menggunakan kekerasan. Gitu ya, Mbak? Oke, berarti bisa disimpulkan bahwa dari cerita Muawiyah sendiri kan sebenarnya salah gitu ya. Tapi Rasulullah itu gak akan memarahi karena beliau tahu kalau Muawiyah itu masih mu'alaf, masih belajar tentang agama gitu. Lalu dalam cerita tersebut berarti kan Muawiyah itu gak dimarahin, gak dicaci, gak dimaki sama Rasulullah, malah Rasulullah itu menasehati, benar kan? Dari situ kita belajar bahwa kalau kita melihat ada orang yang salah, kita itu jangan langsung menuduh kalau dia itu salah, tapi kita lebih baik berarti menasehati atau kita bertanya dulu ya, lebih baiknya bertanya dulu kenapa mereka itu melakukan hal itu, lalu kita kan udah tahu tuh, berarti kita baru menasehati gitu. Betul sekali. Oke, mungkin gitu ya cerita dari kita dan sedikit mengulas tentang teladan dakwah Rasulullah. Sekian dari kami, kelompok 8. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.